baik ya. Ya, sekarang anak-anak masih ingat materi kemarin? Nah, tentang apa materi kemarin kita? Ya, betul, tentang membaca berita. Nah, sekarang anak-anak di halaman 12. Ya, materinya tentang membaca dongeng. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita harus membaca doa belajar dulu ya. Untuk itu kelasnya siapa? Ya, betul. Kita silakan kamu pimpin doanya ya. Ya, baik. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah pimpin doanya. Sekarang kita lanjut di mata kuliah di pelajaran hari ini. Jadi di sini Ibu mau tanya, siapa yang sudah pernah membaca dongeng? Hah? Kamu belum pernah? Mita? Oh, astaga. Jadi sekarang kita masuk ke materinya. Ya, jadi apa itu dongeng? Jadi dongeng itu adalah cerita hayal. Cerita hayal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya berisi pesan, moral, dan pendidikan. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri dongeng. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri dongeng. Jadi yang pertama itu ceritanya tidak nyata. Jadi sisi dongeng itu ceritanya itu tidak nyata dan bersifat fiksi. Sekarang kita anak-anak bisa buka di halaman 18 tentang jenis-jenis dongeng. Jadi ada beberapa jenis di situ. Yang pertama itu fabel. Fabel itu yang pertama ceritanya dipercaya terjadi di suatu tempat. Contohnya seperti legenda Danau Torireng.
sekarang kita masuk di halaman 20, unsur-unsur dongeng. Ya, jadi unsur-unsur dongeng itu ada beberapa unsur. Yang pertama itu tema. Tema itu gagasan utama cerita, yaitu yang pertama itu kebaikan, kejujuran, kalau yang kedua itu tokoh dan penokohan. Di situ ada yang bersifat baik, bersifat hatinya jujur, nakal, licik. Yang ketiga alur. Jadi alur itu urutannya jalannya ceritanya awalnya pengendaraan, tengah masalah, akhirnya penyelesaian. Yang keempat itu latar. Itu latarnya tempatnya seperti di hutan, di rumah. Kalau waktunya itu bisa siang, malam, sore. Suasananya itu ada yang suasana sedih, bahagia, senang. Ya, sekarang ibu baca contoh dengan singkat ya anak-anak. Kelinci dengan pohon apel. Suatu hari seekor kelinci menemukan pohon apel yang tumbuh di tepi angin. Kelinci ini mengambil semua buahnya untuk dirinya sendiri. Tetapi ia melihat burung kecil yang kelaparan. Ia merasa iba kepada semua hewan di sekitar hutan. Sejak hari itu, kelinci dikenal sebagai hewan yang murah hati. Jadi, amanat pada dongeng ini itu seperti kebaikan akan membuat hidup kita lebih bahagia. Jadi, kalau kita membuat kebaikan, maka dalam hidup kita itu akan bahagia. Jadi mungkin di situ saja materi dari ibu. Sebelum kita ulang, ibu akan absen dulu ya, karena ibu sudah lupa. Hari ini siapa yang tidak hadir, anak-anak? Siapa? Terus siapa yang sakit? Oh, tidak ada ya? Semester ini Idawati ya mungkin sebelum ibu menutupi pelajaran hari ini, ibu akan kasih kalian tugas. Tugasnya itu kalian harus membaca dongeng dan dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Kalau tidak dikumpulkan, maka itu tidak akan masukkan kalian ke dalam kelas. Jadi anak-anak, sebelum ibu tutup ini pelajaran ini, anak-anak sudah paham belum apa itu dongeng? Ya betul, Cinta. Dongeng
Dongeng adalah cerita khayal yang tidak bisa benar-benar terjadi, dengan biasanya pesan itu seperti pesan moral dan pendidikan. Ya, jadi anak-anak sudah paham kan? Ya, jadi kalian sudah paham ini materi hari ini, dan besok itu kalian harus bikin tugas ya. Awas ya kalau kalian tidak bikin tugas. Ya baik. Mungkin materi kita cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup dan kita pulang, silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa pulang ya. Ya baik. Terima kasih kepada anak-anak. Di sini Ibu tutup pelajaran kita hari ini dengan mohon maaf bila ada salah kata atau salah lisan. Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.